Pertikaian Jonathan Frizy dan Dena Devanka kian membara. Di tengah jalannya proses perceraian mereka yang sudah masuk ke meja sidang, Dena dan Ijong tak henti saling melempar tudingan adanya kekerasan dalam rumah tangga mereka. Dua orang yang dulu saling mencintai itu bahkan sama-sama telah melaporkan ke polisi dan masing-masing mengaku menjadi korban. Tentu bukan tanpa bukti dan alasan. Baik Ijong maupun Dena sama-sama mengklaim memiliki bukti yang kuat. Yang terbaru, setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, Dena yang didampingi kuasa hukumnya memperlihatkan sebuah video rekaman CCTV yang menunjukkan Ijong telah melempar pukulan keras pada Dena. Lalu seperti apa ketegaran hati Dena menghadapi permasalahannya dengan Ijong yang entah sampai kapan akan bisa mereda? Seperti apa pula support orang tua Dena yang sempat tak menyangka rumah tangga putrinya itu akan menjadi sebuah prahara. Kejadiannya itu bulan Mei ya. Bulan Mei itu saya sudah lebam-lebam ya. Saya sudah lebam-lebam, kemudian setelah lebam-lebam itu saya lapor polisi kan ya. Saya lapor, saya visum karena saya juga ada ketakutan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari anak-anak, saya takut kejadian hal ini. Saksi tentu ada, yaitu siapa orang yang bekerja di rumah saya, ya. Semua sudah dipanggil ke pihak Polres dan semuanya memberikan kesaksian yang sejujurnya. Tapi kejadian yang ada di video ini itu kejadian di bulan Juli. Di saat itu saya kondisi pada saat kondisinya tuh saya lagi berkabung ya, karena mungkin teman-teman tahu saya kehilangan kakak kandung saya. Di situ baru 7 harian, kejadiannya itu subuh-subuh, tiba-tiba emosi, marah, terus dia gedor-gedor kamar saya, dia pengen ngasih anak saya nih, dia pengen pergi lah intinya, seperti biasa dia mau pergi dari rumah, dia gedor-gedor, akhirnya kejadianlah seperti video ini. Maunya dia saya menjadi istri tuh yang diem aja. Jadi dia asik di luar sana, secara status dia masih ada saya buat anak-anak. Nah, kayak gitu kan buat saya nggak adil dong. Saya berusaha untuk nutupin ya teman-teman gitu, tapi menurut saya kayaknya apa yang dia lakukan itu sudah di luar batas. Jadi lucu perkara kan ya. Ini udah berjalan ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik, penegak hukum tegak lurus, kita berdoa. Jadi jangan sampai dialihin isunya dari perkaranya dia, dialihin ke yang lain-lain lagi. Pilihannya dia yang dibela-belain segala macam, ya sekarang dia disakiti oleh pilihannya sendiri. Dia dulu udah kayak anak saja gitu, anak kita sendiri. Bagus ini, baik gitu, bagus gitu, perhatian. Tapi hanya di 2 tahun terakhir ini aja. Sebelum Dena menunjukkan video kekerasan yang dilakukan Ijong, aktor berusia 39 tahun itu sudah lebih dulu mengeluarkan foto-foto hasil rekaman CCTV dalam kamarnya sebagai bukti kekerasan yang dilakukan Dena padanya. Tak hanya ditunjukkan di hadapan para awak media, foto-foto tersebut juga disebarluaskan ke jejaring sosial oleh Benny Simanjuntak yang tak lain paman Ijong sendiri. Sontak saja, Dena merasa namanya sengaja dijatuhkan dan menganggap Ijong telah memainkan drama demi menutupi apa yang terjadi. Apalagi, Dena juga mengaku tak mengetahui sama sekali jika di kamarnya itu dipasang sebuah CCTV yang menurutnya menjadi sangat janggal. Lalu benarkah Ijong sengaja menjebak Dena dengan diam-diam memasang CCTV di dalam kamar? Atau justru Dena lah yang memang terpojok hingga mengeluarkan sejuta alasan untuk lepas dari tudingan Ijong? Jadi selama ini saya diam, bukan berarti berita simpang siur di luar sana itu benar. Saya datang sini sekarang karena ada tuduhan terhadap saya. Jadi saya harus membela diri saya gitu. Saya mau jelaskan kalau saya tidak pernah melakukan KDRT. Ya, jadi biar clear semuanya di sini teman-teman. Saya tidak pernah melakukan KDRT, malah saya jadi korban. Kenapa kita juga nunjukin bukti bahwa karena kan
sampai dengan saat ini kan masyarakat bahkan ya pihak-pihak lain lah justru memandang bahwa Mas Ijong ini pelakunya gitu. Ya kami istilahnya keluarkan bukti ini bahwa bukan Mas Ijong pelakunya. Gak ada Mas Ijong melakukan pemukulan atau apa, gak ada. Kalau dia ngerasa itu KDRT, buktikan dong, visum, lapor polisi. Jangan dia di publik gitu. Pada hari itu juga ya? Buktikan. Gitu. Kan dia di statementnya bilang, kuasa hukumnya bilang, ini bukan hal yang kita laporkan. Aneh, yang dilaporkan aja yang diungkapkan. Saksi tentu ada, yaitu siapa? Orang yang bekerja di rumah saya, ya. Semua sudah dipanggil ke pihak Polres dan semuanya memberikan kesaksian yang sejujurnya. Ya, Ijong itu dasarnya anak baik itu aja. Dia tidak neko-neko. Ijong itu polos, jadi kalau diakalin orang pun dia tuh nggak ngerti. Ijong itu masih sifatnya masih agak kayak anak-anak. Jadi emosinya juga masih meledak-meledak gitu. Saya tidak pernah menyakitin siapapun seumur hidup saya gitu. Itu jadi udah biar clear semuanya, makanya saya bawa teman-teman dari advokat di sini. Tak ada asap jika tak ada api. Ya, gugatan perceraian dan tudingan-tudingan tindak kekerasan yang mereka lemparkan tentulah memiliki sebab yang mendasar. Salah satunya adalah dugaan hadirnya orang ketiga yang bermain api dengan Ijong di belakang Dena. Dena bahkan secara gamblang menyebutkan bahwa Ijong telah menduakan cintanya dengan wanita lain sejak tahun 2016 silam. Namun kabar tersebut memang baru ia ketahui 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2019. Entah kebetulan atau tidak, dalam kurun waktu tersebut, tepatnya di tahun 2018 silam, Ijong dan Dena sendiri sempat mendapat teror dari pria tak dikenal yang mengirim surat ancaman ke rumahnya lewat sela-sela gerbang. Hal itu Ijong ketahui dari rekaman CCTV di rumah yang memang sudah lama terpasang. Lalu mungkinkah teror yang menyasar mereka kala itu masih ada keterkaitan dengan misteri orang ketiga di antara Ijong dan Dena? Ya makanya ini sekarang lagi mau ke polisi, jadi biar mereka yang ini, karena hari ini mau apa katanya buat masukin fotonya ke komputer, jadi biar foto orangnya langsung jelas gitu. Mereka ada alatnya. Oh, udah ketahuan foto dari pelaku. Hari ini kan fotonya udah ada di CCTV. Jadi gini, kalau polisi itu punya alat untuk memperjelas gambar gitu. Jadi gambar mukanya langsung bisa jelas. Kalau kita kan cuma samar-samar kalau di CCTV kan gitu. Karena mukanya belum jelas banget. Aku sih nggak shock, orang rumah gitu. Jadi kalau misalnya aku mau kerja segala macem, orang rumah masih parno dan takut gitu kan, jadi khawatir gitu. Aku nggak pernah punya musuh sih gitu. Jadi aku juga nggak ada merasa punya saingan, teman-teman juga pada baik semua gitu. Semua manusia itu punya perasaan, punya emosi, punya kecemburuan, kebencian, punya sayang. Sekarang bagaimana aja kita mengaduknya di gorengan gitu. Saya berharap, saya selalu berdoa. Benar, saya ini sekarang lagi puasa. Saya selalu berdoa supaya Ijong dikasih jalan yang benar. Tolong Tuhan, kalau memang dia seperti yang kau kehendaki, biar dia seperti itu. Tapi kalau enggak, kasih jalan yang benar. Saya selalu berdoa. Ya sebenarnya gini ya, teman-teman, kejadiannya ini bukan yang pertama. Ya, kejadian bukan yang pertama. Di tahun 2019 juga sudah ada kejadian yang sudah ada yang pertama, ya, dengan seorang wanita yang which is itu istri orang juga. Ya, jadi itu kejadiannya juga udah beberapa tahun yang lalu ya, dari 2016 ya setahu saya. Nah, itu ketahuan sama saya ada sampai 2019. Sosok orang ketiga yang membuat rumah tangga Dena dan Ijong berada di jurang perceraian hingga kini memang masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Dena memang secara jelas menyebut Ijong sudah 2 kali menduakan cintanya. Namun Dena masih merahasiakan siapa wanita pertama dan wanita kedua yang ia maksud. Namun demikian, publik pun banyak yang menerka-nerka jika Ijong telah bermain api di belakang Dena dengan Ririn Dwi Ariyanti. Memang bukan tanpa alasan. Selain kerap tertangkap kamera tengah berduaan, Ririn juga sama-sama sedang menjalani proses perceraiannya dengan Aldi Bragi. Lalu benarkah Ijong memang bermain api dengan Ririn hingga membuat Dena terbakar api cemburu? Benarkah
Aldi Bragi juga mengetahui hal tersebut, hingga ia pun pasrah dan siap berpisah dari Ririn. Mas Aldi sedikit tadi komentarnya Mas. Sampai akhir. Sedikit aja Mas. Seperti apa Mas? Ini Mas. Sedikit aja Mas, bentar aja. Mas. Thank you. Mas, kenapa akhirnya memutuskan untuk menuntut seperti apa Mas? Jatuh. Mas. Apa? Sedikit aja Mas. Siap. Sedikit aja Mbak. Sebentar aja. Seperti apa Mbak? Sebentar perkembangan tadi Mbak. Soal kenapa sama, tanya yang sana aja gitu. Aku nggak ada urusannya Mbak. Kayaknya mereka juga di sana, bukan yang soal Ririn. Kan itu urusan rumah tangga orang gitu. Jadi buat saya udah capek ya, capek menutupi. Saya menutup rapat-rapat, ibaratnya aib rumah tangga yang seharusnya tidak dibuka ke publik. Sekarang saya nggak mau. Sering banget setiap kali kita cekcok, ribut, marah, dia nggak pulang. Jadi sometimes tuh saya udah tahu nih Mbak, polanya dia tuh hari Kamis sudah ngajakin ribut supaya apa? Jumat, Sabtu, Minggu nggak pulang. Jadi buat saya ya sudah deh, mungkin saya harus faking, bener nggak sih? Harus berpura-pura untuk bahagia, bukan buat publik ya, tapi buat anak-anak. Tapi lama-lama saya capek juga nih, apalagi saya diperlakukan tidak adil. Saya itu tadinya di Instagram itu hanya mau menceritakan bahwa secara umum kalian tuh harus terima kalau suami kalian tuh berpemain sinetron, ada gosip dengan pemainnya. Karena bagaimana mungkin kita tiap hari ketemu bersentuhan gitu, tidak ada rasa. Gak ada itu, karena kebetulan aja Ririn yang main filmnya. Coba si Sinta, pasti yang dicemburu Sinta. Coba si Titi, pasti Titi yang dicemburuin gitu loh. Tidak ada alasan karena Ririn. Nama itu hanya nama, siapa pemain. Nah kalau Jonathan nanti berpasangan sama si Teti Kadi, ya dicemburu si Teti Kadi kan gitu. Jadi bukan Ririn masalahnya, dia yang masalahnya. Dalam setiap pertikaian maupun perceraian, tentu tak ada kata menang ataupun kalah. Dua-duanya mendapat kerugian, dua-duanya merasakan kehancuran. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Itulah ungkapan yang tepat bagi siapapun yang bertikai, termasuk Dena dan Ijong. Apalagi jika keduanya sama-sama melempar tudingan, sama-sama saling melaporkan, dan tak ada yang mengalah, tentu masalah yang membelit mereka tak akan ada habis-habisnya. Lalu tak adakah jalan lain yang bisa mereka tempuh? Masih terbukakah upaya damai dan saling memaafkan, hingga proses perceraian pun tanpa harus dibumbui aroma permusuhan? Sebenarnya kan yang gugat dari pihak sana ya, dari pihak sana. Aku nggak tahu apa-apa. Kalaupun aku tahu, aku nggak akan cerita lah ke teman-teman, ke semuanya. Ini kan soalnya privasi keluarga gitu. Maunya selesai secara kekeluargaan. Kalau buat aku sih, apa yang baik, aku akan baik dan pertahankan. Apa yang tidak baik, buat apa dipertahankan gitu. Memang menurut aku kayaknya ini juga sudah tidak bisa dipertahankan lagi ya. Kan saya sudah bilang dari awal, sudah tidak bisa dipertahankan, sudah tidak ada perbaikan. Jadi namanya rumah tangga kan kita harus bekerja di kedua belah pihak. Saya nggak bisa berjuang sendiri nih, bener nggak? Gitu loh. Jadi pada saat saya sudah nyerah, saya udah nggak mau. Nggak apa-apa buat saya sih, saya syukurin aja apa yang terjadi. Itu udah kehendak Tuhan gitu. Tapi artinya baik-baik aja lah, ya kan, punya anak 3, biar juga Ijong bertanggung jawab gitu. Jadi biar kedepannya juga enak gitu. Jangan cari masalah gitu, jangan ribut-ribut, kan nggak guna juga. Jadi biar cucu-cucu saya juga nanti dia bisa memilih nanti apakah ikut mamanya nanti udah gede atau ikut bapaknya. Yang sekarang ini masa kecilnya ya biar aja dia lepas aja dulu gitu. Artinya biar jangan ada tarik-tarikan, jangan kena ke anak, jangan jadi pengaruh ke anak psikologisnya gitu. Saya bilang saya nggak mau gitu loh. Ya jangankan di sini Mbak sebagai seorang wanita, masa sih mau melanjutkan dengan pria yang seperti ini? Enggak lah. Saya pikir hidup saya lebih berharga lah ya.
Saya juga kenapa saya lapor ke DRT ini, karena saya ada rasa takut. Saya merasa saya terancam. Banyaklah kejadian ya. Kalau sampai ada apa-apa sama diri saya, gimana gitu loh. Dan tante juga ada beberapa kali sering ngasih tahu ke jangan hati-hati, ya kan? Kalau ada asap gini bahayanya apa, kayak gimana? Ayo kalau mau perbaiki, caranya gimana, ya kan? Ayo terus gitu. Tapi kelihatannya tidak ditanggapi kondusif. Bicaranya langsung sama saya sebagai ibunya. Kalau mau apa-apa, gitu kan? Nggak usah sama orang lain segala macam. Toh dia punya ibu, punya rumah, punya apa? Nggak usah ini, nggak repot gitu. Ya kita bertahan aja. Kebenaran akan keluar sendiri. Kisah patriotisme para pejuang, penuh pengorbanan, melawan penjajah, menggulingkan penindasan, penuh aksi dan komedi. Saksikan adu akting Jackie Chan bersama Jessie Chan, sang anak. Mega Film Asia, Railroad Tigers, Sabtu 2 Oktober, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Indosiar. Pemirsa Indosiar, ayo mulai beralih ke siaran TV digital. Siaran tetap gratis, siaran bisa lebih bersih dan jernih. Gunakan antena digital dan pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box. Ayo migrasi ke siaran digital. Riri Fairuz dan Ayu Sabian santer dikabarkan bakal rujuk kembali. Sebelumnya, keduanya resmi bercerai pasca kabar kisah cinta terlarang Ayus dan Nisa. Namun, benarkah Riri Fairuz siap membuka hatinya yang sempat terluka parah? Lalu seperti apa pula kesedihan hati Juliana Mokhtar yang disebut-sebut siap melelang semua gitar almarhum sang suami Herman Seventeen? Benarkah Juliana Mokhtar kecewa berat pasca Ivan Seventeen tak lagi memberi perhatian pada anak-anak almarhum personil Seventeen? Sesaat lagi tetap di Hot Isu Pagi.